Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin jelas semakin asik. Ini buat para kadrun, kalau melempar data survei itu dengan sumbernya bro, ntar disebutnya survei abal-abal, hanya untuk tipuan belaka saja. Kasihan kan Anies Baswedan, sudah citranya jelek, diikuti dengan survei abal-abal, tambah jelek lagi. Apalagi dia sekarang ambisi banget pengen jadi presiden. Sudah citranya buruk, diperburuk oleh survei-survei abal-abal. Sampai hampir 80% katanya masyarakat Jakarta puas kepada kepemimpinan Anies Baswedan. Masa iya? Nggak masuk akal. Kalau survei itu nggak akan bisa mencapai 50%. Karena itu masih perkiraan. Biasanya di bawah 30%. Itu survei. Coba aja lihat. Survei calon presiden, nggak ada yang nyampe 100%, nggak ada yang nyampe di atas 50%, semuanya 30%, 20%, 15%. Kenapa? Karena baru perkiraan. Kalau udah mencapai di atas 50% itu udah pasti. Jadi survei yang barusan saya temukan di TikTok, itu namanya survei abal-abal, sudah sumbernya kagak ada, angkanya itu terlalu baik. Ini mah akal-akalan kadrun atau akal-akalan relawan Anies Baswedan, ingin supaya rakyat Indonesia tahu bahwa Anies Baswedan ini dibanggakan oleh rakyat Jakarta. Saya kira nggak perlu promosi ya, rakyat ini sudah tahu Anies Baswedan itu tidak pantas jadi calon presiden. Jangankan untuk jadi calon presiden, untuk menjadi gubernur 2 periode aja nggak pantas. Dengan kasus DP 0% yang amburadul, OKOC amburadul, Sumur Sapan amburadul, Jakarta International Stadium amburadul, tidak layak pakai karena belum dipakai, udah roboh. Formula E buang-buang duit rakyat 1.000 triliun. 1.000 miliar, bukan 1.000 triliun. Proyek bongkar pasang, waduh. Udah tahu lah rakyat Indonesia kebusukan Anies Baswedan, banjir, macet. Udahlah, udah tobat, mending juga daripada ente mau sendiri ngejar ambisi, nggak akan menang saya jamin. Meskipun si Surya Paloh dukung ente, PKS dukung ente, Demokrat dukung ente, nggak akan menang. Saya pastikan nggak akan menang. Kenapa? Ya karena rekam jejaknya jeblok. Dia kalau mau jujur pada hati nurani sendiri, dia itu udah nggak pantas jadi calon presiden itu. Makanya si Anies ini beserta relawannya menyebarkan koran di masjid pas lagi Jumatan lagi. Lalu Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang melakukan tindakan seperti itu di dalam masjid? Ya kalau lagi pas Jumatan dibagiin itu haram, dosa besar. Tapi kalau misalkan pulang Jumatan dibagiin ya nggak masalah, asalkan isinya tentang agama. Kalau isi tentang politik, ya jelas haram, meskipun dibagikan di luar masjid. Kenapa haram? Ya karena kampanye belum digelar, calon presiden dan wakil presiden pun belum digelar. Jadi si Anies Baswedan curi star, ingin mengembalikan citra baiknya yang sudah buruk selama ini. Ya nggak bisa. Orang politik kalau sudah cacat satu kali udah habis karir politiknya. Apalagi Anies Baswedan, banyak masalah dalam kepemimpinannya.
naiknya dengan cara-cara yang jahat, turunnya pun dengan cara-cara yang jahat. Sudah, Anies Baswedan sudah di end, sudah berakhir. Mau didukung oleh Cikeas, Cendana, kalah Bakri, kalah. Rakyat sudah tahu siapa Anies Baswedan. Orang-orang kayak Anies Baswedan ini ya pantas negara-negara Arab rusak karena perilaku orang seperti Anies Baswedan ini. Sudah tidak becus ngurus gubernur, maksain pengen jadi presiden, nggak eling diri, nggak sadar diri gitu. Kalau menurut saya itu ya ngaji diri, nis, ngaji rasa, ngaca. Dosamu sama Ahok itu besar sekali. Saya boleh katakan Anies Baswedan itu manusia brengsek, munafik. Kenapa? Saya bisa memaafkan kejahatan Anies Baswedan di semasa kampanye. Bisa saya anggap itu cuma pertarungan politik. Tetapi ketika Ahok kalah, terus mendukung ente, si Rizik, si Bahar, MUI, GNPF, terus mendesak supaya Ahok dipenjara dan tidak ada reaksi dari ente untuk mencegah tindakan tersebut, berarti ente pun sama-sama jahatnya, sama-sama busuknya, sama-sama munafiknya. Orang kayak gini nggak pantas jadi calon presiden. Lihat Ahok, keluarganya hancur, kalian dihancurkan. Ente malah menjelek-jelekan karya Ahok dan Jokowi. Ente kurang ajar nih. Yang saya pastikan ente tidak akan pernah jadi apa-apa dan tidak akan pernah berbuat apa-apa. Bukan saya benci, saya tidak benci. Cuma prinsip saya, orang jahat seperti ente tidak boleh jadi presiden. Setelah itu saya selesai. Gak ada urusan lagi sama ente. Jadi visi misi saya cuma satu. Gimana caranya orang jahat seperti Anies Baswedan dan kawan-kawan ini tidak berkuasa di Indonesia, tidak jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.